Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Fitrian, NIM 2018 54085. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Dosen Bapak Rohmat Winarso, MT. Nah, untuk alamat saya Tanjung Rejo, Jepula, Kudus. Untuk bagi yang minat sama WA saya, nanti di belakang aja. Ya, langsung saja. Nah, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang generator listrik yang tak terbatas, atau istilah kerennya electrical generating. Nah, listrik kan sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama dalam rumah tangga. Nah, bagi masyarakat yang menggunakan listrik untuk kehidupan sehari-hari seperti menggunakan kulkas, televisi, kipas angin, dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari telah menjadi pemrosesan listrik yang sangat mana dapat menambah beban penggunaan listrik penyedia sumber energi listrik, yaitu perusahaan listrik negara atau disingkat PLN. Semakin besar beban penggunaan listrik, maka akan semakin besar pula jumlah energi listrik yang dihasilkan. Namun hal tersebut terkendala oleh jumlah pembangkit listrik yang sangat terbatas, sehingga biaya listrik akan meningkat dikarenakan produksi listrik yang harus maksimal dengan pembangkit listrik yang sangat terbatas. Nah, yang ada di sini yaitu tabel penggunaan listrik per tahunnya. Nah, itu kan ada urian deskripsi yang ada di Kota Kudus, Kecamatan Bae. Nah, jumlah yang ada di Kota Kudus itu 271,9 kWh. Dan yang ada di Desa Kondang Manis itu 125,3. Bayangkan betapa banyak sekali pengeluaran yang ada di situ. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan listrik yang terlalu mahal membuat pengeluaran menjadi lebih besar dan mengakibatkan cadangan listrik menjadi energi langka. Hal ini membuat banyak rumah tangga yang terpaksa membayar listrik lebih. Nah, di samping itu, pemadaman listrik secara berkala membuat terhambatnya proses rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, bukan tidak mungkin perekonomian di Indonesia akan mengalami gangguan. Nah, itu jumlah 2016 mencapai sekian banyaknya. Nah, coba bayangkan per tahunnya. Nah, ini per tahun ya, belum per harinya. Ya udah, slide selanjutnya. Nanti slide selanjutnya pada jumlah 2018 ada 537 sekian kWh. Nah, dalam setahun itu bisa mencakup berapa banyaknya, yaitu 537,922 sekian lah. Dan ini ada UP Kudus jumlah 339,0, UBJ Gondang Manis
bisa mencapai 148,5 kWh. UBJ Karangbener bisa mencapai 75, ulang ya, 73,14 kWh. Nah, yang ada di sampingnya itu adalah jumlah rupiah. Nggak tahu ini berapa jumlah angkanya. Mungkin beratus-ratus juta apa sampai miliaran. Nah, itu kan pemborosan. Nah, jumlah di 2019 itu mencapai sekian banyaknya. Coba bayangkan. Per tahunnya aja bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Nah, itu kan menyakup wilayah Kecamatan Bae dan mencakup wilayah desa-desa. Nah, itu tadi data-data yang ada di Kota Kudus, yaitu Kecamatan Bae. Nah, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanggung jawab permasalahan yang ada di pemilik kontrakan di Kecamatan Bae, Kota Kudus. Yang kedua, meringankan beban biaya listrik kontrakan sehingga tarif kontrakan ataupun kos per bulan, per tahun lebih murah. Meningkatkan kesejahteraan penghuni kontrakan. Nah, karena tidak ada lagi mengeluarkan biaya yang besar dalam membayar biaya per bulan. Nah, itulah yang diharapkan. Kita membuat produk ini tuh ya buat produk tetap guna berupa inlektor sebagai alat inovatif yang membantu meringankan beban biaya listrik kontrakan maupun rumah tangga. Nah, ini ya, maaf tadi saya lupa pencet. Nah, untuk itu tuh, nah selanjutnya kegunaan program bagi masyarakat maupun bagi akademis. Nah, untuk yang pertama bagi masyarakat. Yang pertama, memberikan solusi akan permasalahan dalam meningkatkan biaya listrik. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, menambah nilai guna alat penghasilan listrik bagi mitra kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup mitra kerja. Nah, untuk bagi yang akademis, yang pertama, mampu mengembangkan sebuah ide kreatif dan inovatif, khususnya di bidang teknologi penghasilan tenaga listrik. Nah, yang kedua, mampu memicu minat dan bakat akademis dalam mengembangkan karya tulis dan gagasan yang baru. Wah, hebat itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itu sangat penting bagi pemerintahan kita, buat PR kita itu. Nah, kemarin kan apa itu, ada yang bilang kontrakan, contoh ya, kontrakan karyawan yang berada di daerah apa itu, Kecamatan Mejobo lah, daerah UMK Gondang Manis lah, merupakan kontrakan yang berisi 6 orang. Nah, tentunya kan menggunakan listrik sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, listrik yang digunakan untuk penerangan, peralatan elektronik dan lain-lain
yang tentunya membutuhkan pasokan listrik yang besar. Dengan begitu, listrik yang dibutuhkan cukup besar sehingga biaya listrik yang besar dapat membebankan pemilik kontrakan. Nah, melihat permasalahan tersebut, kami mencoba untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra kami. Kami akan membuat sebuah alat pembangkit listrik sederhana dengan konsep gerakan tanpa henti. Dengan alat tersebut, kami dapat meringankan beban listrik yang ditanggung mitra kami. Mengingat alat ini juga sangat potensial untuk dikembangkan secara luas untuk membantu kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi definisinya. Nah, untuk latar belakang, kan listrik sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat penting dalam berbagai sumber daya ekonomis. Nah, yang paling utama dalam rumah tangga. Nah, bagi masyarakat menggunakan listrik untuk kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan kulkas contohnya. Magicom itu kan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan apalah sebagainya. Nah, tanpa kita sadari telah menjadi pemborosan listrik yang sangat mana dapat menambah beban penggunaan listrik pada penyedia sumber energi listrik, yaitu perusahaan listrik negara. Nah, semakin besar beban penggunaan listrik, maka akan semakin besar pula jumlah energi listrik yang harus dihasilkan. Namun hal tersebut terkendala oleh jumlah pembangkit listrik yang masih terbatas. Nah, yang ada di Kudus ini ada gardu PLN 1 ya, yang berada di desa apa itu namanya, desa Tenggeles, yang selatannya Jalan Raya Pantura. Kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari penggunaan listrik yang terlalu mahal itu membuat pengeluaran menjadi lebih besar dan mengakibatkan cadangan listrik menjadi energi langka. Nah, hal ini membuat banyak rumah tangga yang terpaksa membayar listrik lebih. Samping itu, pemadaman listrik secara berkala membuat terhambatnya proses rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, bukan tidak mungkin perekonomian di Indonesia akan mengalami gangguan. Nah, itu kan bahaya gitu loh. Nah, untuk tinjauan pustaka contoh ya, dalam 1 bulan kontrakan Bapak Aryawan mengeluarkan biaya sebesar di atas 500 lah atau 600-an. Ya, itu kan yang tentunya sangat mahal. Nah, ini inlektor atau infinite electrical generator, yaitu alat pembangkit listrik. Maaf ya, saya lupa slide-nya. Nah, ini tinjauan pustakanya. Nah, itu kan merupakan alat sederhana sehingga mudah dapat diperbaiki, merawat, penggantian spare part. Nah, inlektor ini merupakan gagasan yang dapat menjawab persoalan tersebut. Alat ini mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya merupakan alat sederhana sehingga mudah dalam perbaikan, perawatan maupun pergantian spare part. Yang kedua, merupakan alat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi apapun yang ada dalam merusak ekosistem alam. Nah, selanjutnya nah, untuk mekanis kerjanya tuh ini cukup sederhana ya.
Cukup dengan meletakkan bola besi di dalam kincir. Alat ini memanfaatkan gaya sentrifugal saat kincir berputar dan gaya berat untuk menghasilkan daya tekan yang di bawah sehingga memutar kincir. Nah, kincir terhubung dengan pulei sehingga perputaran menjadi lebih cepat. Kemudian dari pulei terakhir dihubungkan lagi dengan generator sebagai pengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya energi listrik disamping ke akumulator atau AD atau inverter untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari. Nah, ini adalah diagram alur ya. Yang pertama tuh kita harus mulai. Setelah kita mulai, semuanya sudah siap. Kita itu survei dan studi, survei tempat, studi yang apa yang kita mau kembangkan. Dan selanjutnya perancangan dan pembuatan alat inlektor itu. Kita membuat sedemikian rupa apa yang kita planning itu harus kita buat. Dan setelah kita buat, yaitu pengujian alat inlektor dengan beberapa sampel. Nah, kita kan nggak tahu alat ini bekerja apa tidak. Karena kan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu kalau ada kesalahan, nah kita perbaiki. Nah, setelah kita perbaiki apa yang kita harapkan, kembali ke perancangan lagi, dimatangkan alat ini biar kita bisa berfungsi kembali. Setelah perancangan dan pembuatan, kita diuji lagi apakah alat ini layak. Nah, kalau layak, oke, lolos uji dan akan kita terapkan di masyarakat. Nah, setelah itu saat pengujian kita membuat penyusunan laporan dan pendaftaran hak paten. Untuk membuat alat kan ya ada kayak apa itu, kayak ada administrasi lah, surat-suratnya lah yang membuat kita menjadi resmi. Nah setelah itu selesai, alat yang kita kembangkan itu berhasil. Nah ini adalah beberapa biaya yang pembuatan inlektor ya. Dan yang ada di bawah biru-biru itu adalah jadwal kita dalam 1 bulan itu. Nah, untuk minggu pertama itu kita perancangan dan pembuatan alat, pengujian alat. Untuk hari kedua ya masih pengujian alat. Untuk hari 3 aku evaluasi alat dan penyusulan. Yang keempat penyusunan dan laporan akhir. Yang kelima itu selesai. Nah itu ya tadi jadwal kita. Nah daftar pustaka, nah itu ada beberapa tulisan yang sangat banyak ya. Ya saya harap di skip dulu, ini dibaca dulu lah ya. Oke, lanjut. Nah untuk hari itu, nah selesai ya. Kalau ada kata yang kekurangan atau kesalahan kata ya dimaklumi, ya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, bila maufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.